皆さん、おはようございます。はじめまして。私はエンジェリック・グロリアナ・フーマンと申します。エンジェル先生と呼んでください。ジャカルタ国際大学の教師です。日本語文法を教えています。今日は動詞のグループと定型の動詞変化について教えます。動詞グループは何ですか？定型の動詞変化は何ですか？皆さんがわかるように一緒に勉強しましょう。Selamat pagi minasan. Perkenalkan, nama saya Angelic Gloriana Furman. Saya merupakan salah seorang pengajar dari Jakarta International University. Saya biasanya mengajarkan Japanese grammar, dan hari ini kita akan sama-sama mempelajari types of Japanese verbs dan their form verbs. Supaya minasang dapat memahaminya dengan baik, mari kita sama-sama mempelajarinya. Dewa, hajimemashou. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sangat penting untuk memahami tujuan dari pembelajaran. Jadi, di akhir materi ini, minasang bisa mengukur sejauh mana minasang sudah mempelajarinya, sejauh mana minasang sudah memahami materi hari ini. Yang pertama adalah memahami kata kerja dalam bahasa Jepang. Yang kedua, memahami pengelompokan kata kerja bahasa Jepang. Dan yang ketiga, memahami perubahan kata kerja bentuk T dalam bahasa Jepang. Jadi, yang pertama adalah kata kerja dalam bahasa Jepang. Kata kerja dalam bahasa Jepang itu seperti apa sih? Mungkin minasang sudah mempelajarinya sebelumnya. Kemudian yang kedua, pengelompokan kata kerja bahasa Jepang. Wah, ternyata kalau dalam bahasa Jepang berbeda ya. Ada pengelompokannya. Nah, pengelompokannya itu seperti apa? Kita akan mempelajarinya hari ini. Dan yang ketiga tadi, perubahan kata kerja bentuk T dalam bahasa Jepang. Ada perubahan kata kerja bentuk T. Jadi setelah materi hari ini, diharapkan minasang dapat memahami ketiga hal ini. Kalau mungkin merasa kurang, minasang dapat menonton kembali video ini untuk lebih memahaminya. Tenang saja, kita juga akan ada beberapa latihan supaya minasang dapat memahaminya lebih lanjut. Ya, di sini tertulis kata kerja. Kata kerja atau dalam bahasa Jepangnya adalah doshi. Doshi ini ada kanji ya, kanjinya dibaca doshi. Lalu ini cara bacanya saya tuliskan dalam bentuk hiragana yaitu doshi. Jadi kata kerja dalam bahasa Jepang adalah doshi. Kata kerja itu seperti apa? Kata kerja merupakan kata yang menunjukkan aktivitas maupun kegiatan. Jadi dalam kata tersebut ada sebuah aktivitasnya, ada sebuah kegiatannya, ada suatu hal yang dilakukan. Jadi bukan hanya sekedar benda saja, bukan sifat, tapi dia ada yang dilakukannya. Itu adalah ciri khas dari kata kerja. Sebelum kita lihat bahasa Jepangnya, kita lihat dulu bahasa Indonesianya. Misalkan gambar ini. Coba minasang sama-sama lihat. Sedang apa ya? Orang ini kira-kira kata kerjanya apa ya yang tepat? Ya, betul. Orang ini sedang belajar. Selanjutnya, sedang apa ya? Ada perempuan nih. Betul, membaca ya, membaca koran lebih tepatnya, karena ada dipegang koran, tapi untuk kata kerjanya saja yaitu membaca. Selanjutnya kita lihat bersama, ada kantong besar, lalu banyak sayur di situ. Kira-kira sedang apa ini ya? Betul, berbelanja ya. Hai, selanjutnya ada laki-laki, bajunya rapi sekali, lalu ada di depan laptop seperti sedang mengerjakan sesuatu. Ya, betul, sedang bekerja ya, atau bekerja. Nah,
Jadi kita lihat yang pertama ada belajar, yang kedua membaca, yang ketiga adalah berbelanja, dan yang terakhir itu sedang bekerja atau bekerja. Nah, ada yang tahu minasan? Bahasa Jepangnya apa? Belajar. Belajar apa nih bahasa Jepangnya? Ya, oke, betul. Benkyou shimasu. Ya, belajar. Benkyou shimasu. Yang kedua, membaca, itu bahasa Jepangnya yomimasu. Lalu untuk belanja apa? Hai, kaimono shimasu. Yang terakhir, bekerja. Hai, hatarakimasu. Belajar, benkyou shimasu. Membaca, yomimasu. Berbelanja, kaimono shimasu. Dan ada bekerja, hatarakimasu. Jadi dalam kata kerja bahasa Jepang yang sejauh ini sudah minasan pelajari, kata kerja itu ciri khasnya adalah ada mas di belakangnya. Benkyou shimasu, yomimasu, kaimono shimasu, dan hatarakimasu. Ya. Hai. Kita lanjut ke dalam pengelompokan kata kerja. Dalam bahasa Jepang, kata kerja itu dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 grup. Ini cukup berbeda ya dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita tidak mengenal pengelompokan kata kerja. Tidak ada yang ada kata kerja jenis ini, tidak ada kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Jepang sendiri, kata kerja ini dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kata kerja ini dibagi ke dalam 3 kelompok berdasarkan aturan perubahan kata kerja. Jadi, kalau kata kerja itu akan berubah-berubah dalam bahasa Jepang. Dan pada saat merubahnya, minasang itu harus memahami, harus benar-benar paham kata kerja ini termasuk dalam kelompok yang mana. Karena nanti pada saat perubahan, dia itu mengikuti aturan per kelompoknya. Jadi perubahan kata kerja dalam kelompok 1, perubahan kata kerja dalam kelompok 2, dan perubahan kata kerja dalam kelompok 3 akan berbeda bentuknya. Makanya minasang harus memahami dengan baik pengelompokan kata kerja. Perubahan kata kerja pada materi kita, pada mata kuliah ini, ada 4, yaitu bentuk T, chapter 1 yang akan kita pelajari, kemudian ada bentuk nai, chapter 5, dan bentuk kamus, chapter 6, kemudian ada bentuk ta, chapter 7. Jadi ada 4, bentuk T, bentuk nai, bentuk kamus, dan bentuk ta yang akan dipelajari. Cukup banyak ya. Ya, selanjutnya, semua perubahan kata kerja ini juga termasuk kata kerja bentuk biasa yang akan kita pelajari pada chapter 8. Jadi bentuk T, bentuk nai, bentuk kamus, dan bentuk ta, ini jika disatukan, mereka termasuk ke dalam kata kerja bentuk biasa. Kita lihat satu persatu. Tadi saya sudah mengatakan kalau terbagi ke dalam 3 kelompok. Sekarang kita lihat dulu kelompok 1 atau dalam bahasa Jepangnya adalah ichi group. Ya. Minasang lihat di sini, itu ada maskei. Itu kanjinya dibacanya kei ya, alias bentuk. Jadi maskei itu adalah bentuk mas. Ada kata kaimas, ada kata mochimas, ada kata kaerimas, ada kata asobimas, shinimas, nomimas, hatarakimas, oyogimas, dan hanashimas. Disebut bentuk mas karena di belakangnya mas semua. Dari kaimas sampai hanashimas yang paling bawah itu ada masnya. Tapi apa yang membuat ini termasuk ke dalam grup pertama atau kelompok 1? Dapat dilihat di situ ada yang saya beri warna merah sebelum mas tepatnya. Huruf-huruf yang sebelum mas. Ada i, chi, ri, bi, ni, mi, ki, gishi. Jadi i pada kaimas, chi pada mochimas, ri pada kaerimas, bi pada asobimas, ni pada shinimas, mi pada nomimas, ki pada hatarakimas, gi pada oyogimas,
shi pada hanashimasu. Ichiri binimiki gishi merupakan salah satu ciri khas dalam kelompok 1 bahasa Jepang. Jadi kalau minasang menemukan kata yang sebelum masnya, perhatikan sebelum masnya, tepat sebelum mas. Jadi tidak terlalu ke depan, tapi tepat persis sebelum masnya. Jika ada huruf ichiri, binimi, kigishi, maka kata tersebut termasuk dalam golongan 1 atau kelompok 1. Nah, ini untuk imi-nya artinya kaimas membeli, mochimas membawa, kaerimas pulang, asobimas bermain, shinimas meninggal, nomimas minum, hatarakimas bekerja, oyogimas berenang, hanashimas berbicara. Jadi untuk kata-kata ini, semua yang sebelum masnya adalah ichiri binimi kigishi termasuk ke dalam grup 1 atau kelompok 1. Atau disederhanakannya lagi, i mas. Bukan i yang hanya sekedar i, tapi yang suku kata sebelum masnya itu terdapat huruf i-nya. Ada vokal i-nya. Ci ada i-nya ya. Kalau kaimas i jelas. Lalu ri ada i-nya kan? Bi ada i-nya. Ni ada i-nya. Mi ada i-nya. Ki ada i-nya. Gi ada i-nya juga. Dan shi ada i-nya juga. Jadi yang bunyinya i semuanya sebelum mas, dia termasuk ke dalam kelompok 1. Atau kalau minasang mau menghafalkannya ada ini, ichiri binimi kigishi. Ichiri binimi kigishi. Ichiri binimi kigishi. Jadi minasang bisa menghafalkannya. Oke, kelompok 1 ichiri binimi kigishi. Ichiri binimi kigishi. Minasang ulang-ulang terus, ucapkan terus, nanti minasang akan menghafalkannya. Ichiri binimi kigishi. Ichiri binimi kigishi. Jadi 3 saja dihafalkannya. Nanti minasang akan terbiasa. Jadi untuk saya ulangi lagi, untuk kelompok 1, ichiri binimi kigishi. Hai, kita lanjut. Tadi kita sudah mempelajari tentang golongan 1 atau kelompok 1 atau grup 1. Sekarang kita ke kelompok 2 atau dalam bahasa Jepangnya adalah ni grup. Hai, minasang bisa lihat ada maske, tadi sudah saya sampaikan, maske itu adalah bentuk mas, dan ini sebelah kanannya adalah imi-nya, ada artinya. Ada kata abimas, okimas, mimas, tabemas, agemas, demas, dan nemas. Jadi apa yang termasuk dalam golongan 2 atau grup 2? Di sini sudah tercantum yang depannya i, mas, jadi yang tepat sebelum masnya itu adalah ada vokal i-nya, seperti b dan i, ki, k dan i, mi, m dan i, itu termasuk ke dalam golongan 2 atau kelompok 2. Lalu yang mas, yang tepat sebelum masnya itu ada vokal e-nya, seperti tabemas, b dan e, agemas, g dan e, demas, d dan e, nemas, n dan e, itu termasuk ke dalam golongan 2. Apakah minasang ada sesuatu yang membingungkan? Betul, tadi saya bilang kalau golongan 1 atau kelompok 1, yang sebelum mas itu i, tepat seperti ini loh. Kok katanya i mas, itu semuanya masuk ke golongan 1. Kenapa di golongan 2 ternyata ada i mas juga? Jadi minasang, kalau minasang melihat kata kerja tepatnya dalam bahasa Jepang, kebanyakan atau mayoritas, sebagian besarnya, kalau sebelum mas itu adalah i, vokal i-nya ada, maka mereka itu termasuk ke dalam golongan 1. Jadi lebih banyak yang termasuk golongan 1 dibandingkan yang termasuk ke dalam golongan 2. Nah, jadi untuk i mas yang termasuk ke dalam golongan 2, minasang harus menghafalkan kata tersebut. Karena kata-kata tersebut termasuk ke dalam pengecualian.
Nah, kata apa saja yang termasuk ke dalam pengecualian itu? Ya, sudah saya tampilkan di depan. Ada kata mimas, imas, okimas, karimas, orimas, abimas, dekimas, dan tarimas. Mimas, melihat. Imas, ada untuk makhluk hidup. Okimas, yang artinya bangun, karena nanti akan ada okimas lain yang artinya bukan bangun, tapi dia termasuknya ke golongan 1. Jadi, minasang perhatikan, okimas bangun yang termasuk ke dalam golongan 2. Kemudian ada karimas, meminjam. Orimas, turun, tepatnya turun dari sebuah kendaraan. Abimas, mandi. Dekimas, bisa. Dan tarimas, cukup. Nah, apakah yang termasuk golongan 2 hanya kata ini saja? Yang imasnya hanya mimas, imas, okimas, karimas, orimas, abimas, dekimas, dan tarimas saja? Tidak, minasang. Tapi, kenapa saya hanya mencantumkan ini? Karena pada semester ini, pada materi yang saya ajarkan untuk saat ini, kotoba atau vocab atau kosakatanya ini masih terbatas. Jadi, sejauh ini, minasang hafalkan dulu ada 8 kata kerja ini. Jadi, ke-8 kata kerja ini, walaupun dia imas, tidak termasuk ke dalam golongan 1, tapi mereka termasuk ke dalam golongan 2. Oke. Hai, itu untuk golongan 2. Sekarang kita lanjut ke golongan 3 atau kelompok 3. Kelompok 3 atau dalam bahasa Jepangnya adalah sanggrupu. Kata-kata yang termasuk ke dalam sanggrupu atau kata kerja yang termasuk ke dalam sanggrupu adalah ini. Seperti tadi saya bilang, itu ada maske, kata kerja bentuk mas atau bentuk mas saja, dan ininya arti. Ternyata yang termasuk adalah ini, ada kimas yang artinya datang, shimas yang artinya melakukan, nani-nani shimas yang artinya melakukan suatu hal, benkyou shimas, belajar, kaimono shimas, belanja, shokuji shimasu, makan. Kata-kata ini termasuk golongan 3 atau kelompok 3. Nah, sebenarnya minasang tidak perlu menghafalkan banyak untuk kelompok 3. Berbeda dengan kelompok 1 yang kita harus mengingat imas, ichiri, binimi, kigishi, lalu untuk golongan 2 ada imas, ada emas. Imas sejauh ini ada 8 kotoba dan sebagainya. Kalau emas itu seperti apa? Untuk golongan 3 sebenarnya hanya ada 2. Hanya ada 2 kata kerja yang termasuk ke dalam kelompok 3. Yaitu adalah kata yang ini, kimas dan shimas. Kimas yang artinya datang dan shimas yang artinya melakukan. Karena selanjutnya ini hanya turunannya saja. Seperti nanani shimas, tadi kan sudah disebutkan di awal shimas melakukan. Benkyou shimas, ada shimasnya. Kaimono shimas, masih ada nih shimasnya. Shokuji shimas, ada shimasnya lagi. Jadi untuk golongan 3, minasang cukup menghafalkan 2 kata kerja saja. Yang pertama, kimas, yang artinya datang. Dan yang kedua, shimas, yang artinya melakukan. Jadi golongan 3 hanya kimas dan shimas saja. Sisanya adalah variasinya sendiri. Ya. Hai, setelah tadi saya sampaikan, kurang lebih kalau kita satukan ke dalam satu tabel menjadi seperti ini. Ini saya menyebutnya sebagai tabel kata kerja. Ichigurupu, nigurupu, sanggurupu, karena dalam bahasa Jepang kata kerjanya dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ichigurupu kelompok 1, kaimas, mochimas, kaerimas, asobimas, shinimas, nomimas, atarakimas, oyogimas, hanashimas, dan lain-lain. Nigurupu, abimas, okimas, mimas, tabemas, agemas, demas, nemas, dan lain-lain. Sanggurupu ada kimas, shimas, nani-nani shimas, benkyou shimas, kaimono shimas, shokuji shimas, dan lain-lain. Apakah hanya kata yang ada di tabel ini saja yang termasuk 1, 2, dan 3? Tentu saja tidak. Minasang juga tahu kalau bahkan dalam bahasa Indonesia sekalipun untuk kata kerja itu sangat-sangat banyak. Jadi, minasang harus mengingat dengan baik ciri khas tiap kelompoknya. Seperti kalau dalam kelompok 1 atau ichigurupu, ichiri, binimi,
kigishi, yaitu yang sebelum masnya ada vokal i. Ulangi setelah saya, ichiri binimi kigishi. Hai, sekali lagi, ichiri binimi kigishi. Diulang. Hai, oke des. Kita lanjut untuk ni grupu, cirinya sama i mas, tapi hati-hati hanya ada 8 kata sejauh ini ya. Kata kerja yang sudah minasang pelajari ada 8 yang termasuk ke dalam golongan 2. Oke, tolong dihafalkan ya. Selanjutnya, ciri selanjutnya dari kelompok 2 yang lebih mudah adalah yang ada e masnya. Sebelum masnya ada vokal e. Tabe mas, B dan E. Age mas, G dan E. D mas, D dan E. Ne mas, N dan ada E-nya. Jadi ada vokal E-nya. Saya ulangi untuk ni grupu, I mas, tapi yang terbatas, dan E mas. Ya. Kemudian untuk sang grupu, seperti yang sudah saya katakan tadi, cukup minasang hafalkan 2 saja, yaitu kimas yang artinya datang, dan shimas yang artinya melakukan. Jadi, saya ulangi secara keseluruhan, ichi grupu itu ciri khasnya adalah ichiri binimi kigishi. Lalu untuk ni grupu, kelompok 2, i mas dan e mas. Untuk kelompok 3, kimas dan shimas. Hai, minasang, jadi kalau untuk grupu ichi atau kelompok 1, apa ciri khasnya? Hai, betul. Ichiri binimi kigishi. Lalu untuk kelompok 2, bagaimana ciri khasnya? Hai, betul. I mas dan e mas. Hai, untuk sang grupu saya sudah katakan tadi, ada berapa kata kerja yang perlu dihafalkan? Ya, betul. Hanya 2. Ya. Kata apa dan kata apa? Oke, betul. Kimas. Kimas yang artinya datang, dan shimas yang artinya melakukan. Hai, ini untuk pengelompokan kata kerja bahasa Jepang. Supaya minasang lebih paham lagi, mari kita sama-sama latihan. Minasang, renshu shimashou. Saya akan memberikan waktu untuk minasang 3 menit untuk mengerjakan ini. Ada banyak kata kerja di sini. Tugas minasang hanya perlu untuk menuliskan saja atau mengelompokkannya termasuk ke kelompok berapa. Misalkan nih kata pertama ada kikimas. Kikimas ini kalau dari ciri-ciri yang tadi, dia itu termasuk yang mana ya? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Hai, silakan minasang, saya beri waktu untuk mengerjakannya dulu. Setelah ini baru kita akan membahasnya bersama. Ya. Ada kata kikimas, ada kata ikimas, ada karimas, dekimas, motte kimas, tsurete kimas, kopi shimas, machimas, kashimas, asobimas, kirimas, yasumimas, oyogimas, hajimemas, oshiemas, mukaemas, tsukaremas, dan terakhir adalah moraimas. Minasang perhatikan ciri-cirinya, sebelum masnya itu seperti apa, masuk ke golongan 1, atau masuk ke golongan 2, atau masuk ke golongan 3, minasang coba kelompokkan. Jangan lupa ciri khas per kelompoknya, ciri khas per golongannya. Kelompok 1 seperti apa, kelompok 2 seperti apa, kelompok 3 seperti apa. Jangan lupa kelompok 1, ichiri binimi kigishi. Untuk kelompok 2, i mas tapi terbatas dan e mas. Kemudian untuk kelompok 3 hanya ada 2 kata kerja saja. Kata kerja dasar yang perlu minasang ketahui, yaitu kimas yang artinya datang dan shimas yang artinya melakukan.
Masih ada waktu minasang sekitar 1 menit lagi. Silakan minasang pelajari baik-baik. Hati-hati untuk kelompok 2 itu ada yang pengecualian. Jangan lupa dihafalkan yang 8 kata tersebut. Hati-hati ya. Oke, minasang. Kita lihat jawabannya bersama ya. Hai, ini adalah jawabannya. Kikimas, dia termasuk ke dalam golongan 1. Karena ichiri binimi ki gishi ikimas. Sama halnya dengan ikimas. Kikimas, ikimas. Sebelum masnya, mereka sama-sama huruf ki. Dan karena mereka tidak termasuk ke dalam pengecualian golongan 2, maka mereka masuk ke dalam golongan atau kelompok 1. Kemudian ada karimas dan dekimas. Nah, ini hati-hati minasang. Walaupun vokalnya i, ichiri, binimi, ki, gishi ada, tapi karimas dan dekimas adalah pengecualian. Ini adalah imas yang untuk golongan 2, makanya mereka termasuk ke dalam golongan 2. Kemudian ada motte kimas, tsurete kimas. Ini pun hati-hati minasang. Walaupun sebelumnya mas, tapi ini kan kimas. Kimas, motte kimas. Motte kimas itu merupakan 2 kata berbeda. Tsurete kimas. Dari kata tsurete dan kimas. Makanya motte kimas dan tsurete kimas ini termasuk ke dalam golongan atau kelompok 3. Selanjutnya ada kopi shimas. Ada kopi shimas. Karena belakangnya shimas, sudah otomatis ya, ini termasuk ke dalam golongan 3. Karena golongan 3 itu dia ada kimas dan shimas. Oh, maaf. Ya, selanjutnya ada machimas. Kemudian ada kashimas, kemudian ada asobimas, ada kirimas, dan yasumimas. Minasang bisa lihat di sini sebelum mas ada huruf ci. Ada i-nya ya, ada vokal i-nya. Jadi dia ichiri termasuk ke dalam golongan 1. Kemudian ada kashimas. Shi, ada vokal i-nya. Ichiri, binimi, kigishi. Jadi dia termasuk ke dalam golongan 1. Ada lagi asobimas. B dan I. Ichiri, B. Nah, ternyata ada dalam golongan 1. Kirimas juga sama. Ichiri, ri-nya jelas. Lalu yasumimas, mi-nya ya. Jadi, dari machimas sampai yasumimas, dia termasuk ke dalam golongan 1 atau kelompok 1 karena dia tuh memiliki ciri khas yang ichiri binimi kigishi dan tidak termasuk pengecualian untuk imas yang golongan 2. Selanjutnya ada oyogimas. Oyogimas, gi ya, ichiri binimi kigishi. Jadi dia termasuk ke dalam golongan 1 karena dia tidak termasuk ke dalam pengelompokan yang pengecualian golongan atau kelompok 2. Selanjutnya sudah cukup jelas hajime mas, oshie mas, mukae mas, tsukare mas. Sebelum masnya itu bunyinya semua, ada vokal e-nya. Hajime mas, oshie mas, mukae mas, tsukare mas. Ada masnya, makanya termasuk ke dalam golongan atau kelompok 2. Lalu yang terakhir ada kata moraimas. Moraimas. Dia tidak termasuk ke dalam pengecualian dari kelompok 2 yang imas, maka dia termasuk ke dalam golongan atau kelompok 1 kata kerja. Seperti itu minasang. Nah, supaya minasang lebih paham lagi,
kita ada renshu, ada latihan 1 kali lagi. Saya sama seperti tadi, saya akan memberikan minasang waktu sekitar 3 menit untuk minasang mengelompokkan katanya. Jadi, mungkin minasang bisa tulis di kertas untuk bagaimana pembagiannya. Minasang bisa masukkan, misalkan golongan 1, oh ini golongan 2, ini golongan 3, seperti ini. Untuk kata kerjanya ada hatarakimasu, ada okimasu, ada nemasu, shimemasu, wakarimasu, benkyou shimasu, kimasu, tabemasu, nomimasu, akemasu, mimasu, yomimasu, kakimasu, kaimasu, shimasu, demasu, arimasu, misemasu, kaimono shimasu, tsukemasu, keshimasu, torimasu, isogimasu, tomemasu, magarimasu, mochimasu, tetsudaimasu, yobimasu, hanashimasu, dan yang terakhir, imasu. Minasang perhatikan kata per katanya, sebelum masnya itu apa, apakah dia masuk ke yang mana, apakah dia golongan 1, dia golongan 2, golongan 3. Ingat minasang, kalau golongan 3 itu hanya ada 2, tapi memang ada banyak turunannya, tapi minasang cukup menghafalkan kata dasarnya saja, yang utamanya saja. Kalau misalkan ternyata kata yang di sini tidak termasuk 2 itu, baru minasang lihat lagi sebelum masnya itu apa? Apakah imas atau ekmas? Kalau ekmas, udah otomatis ya, harusnya masuk ke golongan yang 2. Selain itu ada imas. Nah, imas nih yang cukup harus teliti minasangnya, karena ada yang termasuk ke dalam golongan 1 dan ada juga yang termasuk ke dalam golongan yang kedua. Minasang tolong hati-hati dalam memilihnya, apakah ini termasuk pengecualian, makanya dia termasuk ke dalam golongan 2, atau ternyata bukan pengecualian, jadi bisa masuk ke dalam golongan 3. Ya, oke minasang, mari kita bahas bersama. Kita cek ya, chekku shimashou. Yang dari kata-kata tadi sudah saya kelompokkan ke dalam kelompok 1, 2, dan 3. Jadi dalam kata-kata yang tadi, yang termasuk ke dalam kelompok 1 itu adalah hatarakimasu, wakarimasu, nomimasu, yomimasu, kakimasu, kaimasu, arimasu, keshimasu, torimasu, isogimasu, magarimasu, mochimasu, tetsudaimasu, yobimasu, dan yang terakhir hanashimasu. Untuk golongan 2 ada okimasu, dia pengecualian ya, imas ya, nemasu, shimemasu, tabemas, akemas, mimas, pengecualian juga, demas, misemas, skemas, tomemas, dan imas. Ini pengecualian juga ya. Kemudian untuk golongan 3 ada benkyou shimasu, kimas, shimas, dan kaimono shimasu. Oke, minasang, ini untuk pengelompokan kata kerja. Nah, kita lanjut. Ada perubahan kata kerja, dan yang hari ini akan kita pelajari adalah perubahan kata kerja bentuk T. Sesuai namanya, di akhir kata kerja adalah T atau D. Jadi kalau tadi bentuk mas atau maske, akhirnya ada masnya. Makanya ikimas, kairimas, dan seterusnya. Tapi untuk kata kerja bentuk T, atau dalam bahasa Jepangnya adalah TK, maka di akhir kata kerjanya itu adalah T atau D. Biasanya, kata kerja bentuk T ini digunakan untuk menggabungkan 2 kata kerja atau lebih. Jadi fungsinya itu untuk menggabungkan. Kata kerja bentuk T juga kadang disebut sebagai kata sambung, kata kerja bentuk sambung, ya. Dan kata kerja bentuk T ini untuk apa sih dipelajari? Nah, karena ada banyak pola kalimat dalam bahasa Jepang yang menggunakan kata kerja bentuk T. Kemudian, perubahan ini mengikuti kelompok kata kerja. Makanya tadi kita latihan beberapa kali supaya minasang paham. Karena kalau minasang salah memasukkan ke dalam kelompoknya, misalkan kata okimas yang artinya bangun, dia itu kan pengecualian yang walaupun dia imas, tapi dia termasuk ke dalam kelompok 2.
Kalau minasang memasukkannya ke dalam kelompok 1, maka perubahan bentuknya tidak tepat karena perubahannya ini akan mengikuti kelompok kata kerja. Yang pertama, kita lihat dulu dari ichigurupu. Untuk ichigurupu, perubahan bentuk T-nya ini cukup rumit. Tapi kalau minasang sudah terbiasa, tidak akan ada masalah. Untuk mas kei, ada kata kaimas, mochimas, kaerimas, asobimas, shinimas, nomimas, hatarakimas, oyogimas, dan hanashimas. Ini diganti. Jangan lupa diganti, bukan ditambah tapi diganti, ya. Ichiri dia dirubah menjadi te, ada tsu kecilnya ditambah bentuk t. Ichiri binimiki gishi yang tadi kita hafalkan itu akan dirubah ke dalam bentuk T. Ichiri dia itu menjadi T, ada sekecilnya dan T. Jadi kaimas, I-nya dihilangkan menjadi kate. Mochimas menjadi motte. Kaerimas menjadi kaete. Asobimas menjadi asonde. Shinimas menjadi shinde, nomimas menjadi nonde. Jadi kalau ichiri tadi ete dirubahnya, sedangkan untuk binimi dia berubah menjadi ende. Ya, asobimas asonde, shinimas shinde, nomimas nonde. Lalu untuk ki dia berubah menjadi ite. Hatarakimas menjadi hataraite. Gi, dia berubah menjadi ide. Makanya oyogimas menjadi oyoide. Sedangkan untuk hanashimas, dia itu menjadi shite. Si-nya kita rubah menjadi shite, menjadi hanaste. Makanya kaimas katte, mochimas motte, kaerimas kaete. Se-nya ada su kecil, jadi dibacanya rangkap ya. Asobimas asonde, shinimas shinde, nomimas nonde, hatarakimas hataraite, oyogimas oyoide, hanashimas hanashite. Atau kita bisa ambil kesimpulannya kalau ichiri dirubah menjadi ete, binimi menjadi ende, ki ite, gi ide, shishite. Jadi minasang hafalkannya ichirite. Ichirite ada sekecilnya. Ichirite, biniminde, kite, giide, shishite. Jadi minasang ucapkan terus berulang-ulang, ichirite, biniminde, kiite, giide, shishite. Ichirite, biniminde, kiite, giide, shishite. Hai, coba minasang lakukan sendiri. Hai, oke des. Jadi untuk golongan 1 minasang cukup hafalkan ichirite, biniminde, kiite, giide, shishite. Hati-hati dan tolong diingat kalau ichirit binimiki gisinya itu diganti, bukan ditambah ya. Hai, tapi hati-hati minasang, ada pengecualiannya. Kata ikimas, dia itu perubahan bentuk T-nya ite. Walaupun dia ki, ikimas, ki-nya tidak menjadi ite, bukan ikimas tidak menjadi iite, tapi dia menjadi ite. Jadi minasang tolong hati-hati ya. Hai, untuk lebih pahamnya, issho ni renshu shimashou. Mari kita latihan bersama. Hai, imas, bentuk T-nya apa? Hai, ite, so desu. Selanjutnya, machimasu. Hai, matte. Suarimasu. Suatte. Furimasu. Ri. Hai, futte. Sakebimasu. Sakende. Shinimasu. Shinde. Hai. Yomimasu. Hai, yonde. Ugokimasu. Ugoite. Hai. Isogimasu. Isoide. Kashimasu. Kashite. Hai, ii desu ne. Kita lanjut ke golongan atau kelompok 2.
ada maskenya di sini. Sederhana untuk golongan 2 lebih simpel. Masnya untuk golongan 2 ya, semuanya dirubah diganti menjadi T. Masnya menjadi T. Mas diganti langsung jadi T saja. Jadi tidak serumit yang golongan 1. Makanya abimas menjadi abite, okimas, okite, tabemas, tabete, agemas, agete, demas, dete, nemas, nete, mimas menjadi mite. Ya, lebih sederhana ya, ingat saja mas diganti menjadi T. Hai, ja ishou ni renshu shimashou, minasan. Okimasu wa do ni narimasu ka? Jadi apa okimasu? Hai, okite. Kalau oshiemasu? Hai, oshiete. Kakemasu? Hai, kakete. Tarimasu? Hai, tarite. Karimasu? Hai, karite. Imasu? Ite. Tsukemasu? Hai, tsukete. Shimemasu? Hai, shimete. I desu ne, minasan. Jadi kalau minasan sudah tahu kelompok 1, 2, 3-nya, I masnya termasuk ke dalam kelompok 1 atau 2, akan lebih mudah untuk merubahnya ke dalam bentuk T. Dan bukan untuk bentuk T saja, tapi berlaku untuk semua perubahan kata kerja. Nah, selanjutnya kita masuk ke golongan 3. Ini sederhana, minasan cukup, kan tadi saya sempat bilang, hafalkan kimas dan shimas saja. Maka kimas itu bentuk T-nya adalah kite, dan shimas menjadi shite. Udah deh, sisanya yang bawahnya tinggal mengikuti saja. Nanani shimas menjadi nanani shite, benkyou shimas, benkyou shite, kaimono shimas, kaimono shite, shokuji shimas menjadi shokuji shite. Jadi kimas, kite, shimas, shite. Ya. Hai, issho ni renshu shimashou. Mari kita latihan. Kimas. Do ni narimasu ka? Hai, kite. Tsurete kimasu. Hai, tsurete kite. Tsugi, motte kimasu. Hai, motte kite. Tsugi, shimasu. Do ni narimasu ka? Jadi apa? Hai, shite. Shuchou shimasu. Shuchou shimasu. Do ni narimasu ka? Hai, shuchou shite. Kaigi shimasu. Menjadi? Hai, kaigi shite. Hai, ii desu ne, minasan. Oke, tsugi wa mata kita lihat. Di sini ada matome atau kesimpulan. Dapat disimpulkan kalau untuk perubahan bentuk T, untuk ichi grup atau kelompok 1, ichirite, biniminde, kiite, giide, shishite. Saya ulangi, ichirite, biniminde, kiite, giide, shishite. Lalu selanjutnya ada ni grup. Ni grup ini mas menjadi T. Hanya mas tinggal diganti T, ya. Untuk sang grupu kimas kite, shimas shite. Oke. Seperti ini untuk kesimpulannya. Hai, supaya minasan lebih paham, kalau tadi kita latihan per grup ya. Jadi sudah tahu ini golongan 1, golongan 2, golongan 3-nya, sekarang saya campur. Minasan saya kasih waktu beberapa menit untuk minasan menggantinya ke dalam bentuk T, ya. Ada kikimas, ada ikimas, ada karimas, dekimas, motekimas, seretekimas, kopi shimas, machimas, kashimas, asobimas, kirimas, yasumimas, oyogimas, hajimemas, oshiemas, mukaemas, tsukaremas, dan terakhir moraimas. Sebenarnya kata-kata ini sudah saya sempat munculkan tadi di awal untuk minasan mengelompokkannya. Untuk mengelompokkan kata ini termasuk ke dalam mana, jadi minasan cukup melihat data yang tadi, kemudian minasan rubah ke dalam bentuk T, ya. Coba diperhatikan, hati-hati dilihat lagi, ya. Diingat-ingat lagi ada apa saja perubahannya seperti apa untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok
3. Untuk kelompok 1 saya ingatkan, ichirite, biniminde, kiite, giide, shishite. Hati-hati itu diganti. Ichiri diganti menjadi ete. Binimi diganti menjadi ende. Ki diganti menjadi ite. Gi diganti menjadi ide. Dan shi diganti menjadi shite. Lalu untuk golongan 2, masnya minasang bisa rubah ke dalam te. Mas langsung diganti ke dalam te. Lalu untuk golongan 3, kimas dan shimas, kimas menjadi kite, dan shimas menjadi shite. Silakan dikerjakan, hati-hati perubahannya. Hai, oke minasang, kita lihat. Cek shimashou, mari kita cek ya. Nah, kikimas menjadi kite. Ikimas, ite, karena dia pengecualian. Karimas menjadi karite. Dia pengecualian golongan 2, dan sama juga dengan dekimas, pengecualian golongan 2, menjadi dekite. Mottekimas dan motsuretekimas itu ke dalam golongan 3, jadi berubahnya menjadi mottekite dan suretekite. Kopishimas, golongan 3, menjadi kopi shite. Machimas, kashimas, asobimas, kirimas, yasumimas, dia golongan atau kelompok 1, makanya berubah menjadi matte, kashimas, kashite, asobimas, asonde. Kite itu dari kirimas, yasumimas menjadi yasunde. Lalu ada oyogimas, oyoide, hajimemas, hajimete, oshiemas, oshiete, mukaemas, mukaete, sukaremas, sukarete, dan moraimas, karena dia golongan 1 menjadi morate. Hai. Seperti itu untuk pelajaran kita hari ini, minasang. Ja, minasang dipelajari lagi kembali karena perubahan bentuk kata kerja, minasang itu harus sering untuk melakukannya, sering melatihnya, ya. Hai, kyou wa kokomade desu. Minasang, jugyo, otsukare sama desu. Ja, mata ne.